pemirsa setia CTV, kembali di program kita Bincang Sehat. Kali ini bersama pengobatan alternatif Nur Hidayah bersama Bapak Yono Gumilang selaku terapis. Sebelum kita mulai acaranya, kita akan melihat VT-nya dulu ya Pak ya. Betul, baik. Silakan untuk VT-nya diperlihatkan. Pengobatan Nur Hidayah mengobati dengan cara terapi dan herbal dengan metode terapi pemijatan sistem akupressure stick finger atau bedah syaraf. Pengobatan Nur Hidayah mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes, asam urat, kolesterol, lambung, stroke, vertigo, hipertensi, syaraf terjepit, hernia, vitalitas, dan lain-lain. Nama saya Eda Jubaida, umur saya 39 tahun. Penyakit saya asam urat. Ternyata saya setelah diterapi 2 kali di Nur Hidayah, alhamdulillah sembuh total. Nama saya Asep, usia 52 tahun. Keluhan saya saraf kejepit dan diabetes. Setelah saya berobat ke Nur Hidayah, alhamdulillah saya sehat total. Terima kasih Nur Hidayah. Segera kunjungi pengobatan Nur Hidayah di Perumahan Taman Akasia Blok E nomor 9, Jalan Taman Akasia, Kertamulya, Padalarang, Bandung Barat. Hubungi nomor telepon 0813 9244 0469. Pengobatan Nur Hidayah, solusi sehat untuk keluarga masa kini. Pengobatan alternatif Nur Hidayah ini adalah pengobatan yang dilakukan melalui metode terapi pijat refleksi di titik-titik syarafnya yang bermasalah, terutama untuk penyakit kronis, dan untuk melancarkan peredaran darah yang tersumbat dan dipadu-padakan sama ramuan herbal supaya penyembuhannya itu lebih cepat. Dan untuk lebih jelasnya, kita langsung saja bertanya kepada Bapak Yono Gumilang selaku terapis. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke Pak. Kalau boleh tahu pengobatan alternatif Nur Hidayah sendiri itu apa sih Pak kalau boleh tahu? Baik, kita jelaskan dulu ya. Boleh. Pengobatan alternatif ini adalah satu bentuk, kalau di kami Nur Hidayah adalah terapi yang pertama. Terus yang kedua adalah dipadupadan dengan herbal ya Mbak ya. Dimana nanti ini adalah satu kesatuan yang memang pada dasarnya untuk memberikan kesembuhan ya. Kita berikhtiar bareng-bareng untuk kesembuhan. Di saat terapi ini adalah yang pertama adalah pemijatan. Nah, pemijatan, terus penelusuran. Ya, karena apa? Kadang-kadang banyak sekali penyakit ini berdasarkan dari peredaran darah yang tersumbat. Oke, peredaran darah yang tersumbat. Ini inti penyakit seperti kolesterol, itu karena darah yang tersumbat dari lemak darah. Oh, dari lemak ya. Kalau misalkan kayak zat purin tinggi ataupun asam urat, ini nanti timbulnya akhirnya asam urat. Ya. Begitu. Terus yang misalkan kayak tensi pun itu akhirnya menjadi pembekuan darah. Oh, pembekuan darah Pembekuan darah jadinya. juga. Makanya ini kalau untuk terapi di kami yaitu membuka simpul-simpul peredaran darah yang tersumbat, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini nanti ada urat-urat ya di dalam tubuh kita, walaupun peredaran darah juga ada urat yang memang misalkan kayak misalnya saraf kejepit. Ini kan adalah bertepatan dengan urat saraf ya. Nah, ini saraf dan urat nanti kita betulkan kembali. Makanya pemijatan kami itu pijat saraf. Pijat saraf ya. Akupresur dan pijat saraf. Nah, terus yang kedua dari dalamnya itu kita ke back to nature ataupun kembali ke alam. Jadi ada herbal-herbal yang di depan kami ini ya, itu herbal-herbal yang memang dari alam ya, karena herbal. Herbalnya dari alam berarti. Iya, betul sekali ya. Jadi memang ada nanti khusus ada yang untuk kolesterol, itu untuk apa? Kanker. Oh, ya, kanker. itu untuk kanker. Berarti ya. beda-beda ya. Beda-beda. Nanti ya? Ada berbagai macam ya. Misalnya keluhan lambung ada, asam urat juga ada. Untuk yang apa? Kolesterol, asam urat, diabetes, ini juga ada. Berarti penyakit-penyakit yang tersumbat peredaran darahnya iya, ya. Apalagi stroke juga ada. Stroke juga ada. Stroke juga ada. Terus bagi yang sudah komplikasi. Ya, bagi yang sudah komplikasi, misalkan sudah sampai ke ginjal. Nah, kalau ke ginjal ini biasanya kaki sudah mulai membengkak. Kalau ke ginjal ini biasanya lama-lama kan darah biasanya beku Mbak. Beku ya? Di kaki ini lebihnya ke kaki, berat, kaku ya. Nah, ini biasanya apa? Kita telusuri penyumbatan titiknya di mana.
Kalau misalkan kaki yang sudah mulai darahnya beku itu indikasinya kalau saraf tepi kena, ini biasanya kaki merasa kaku ataupun kesemutan. Geringingan ya, kesemutan, geringingan. Terus lama-lama nanti kalau dibiarkan akan kebas. Kebas. Kebas yaitu nanti mati rasa ataupun tidak berasa sama sekali. Makanya berdiri aja kakinya susah. Mau jalan aja agak masih sakit. Ini kalau sudah ada terkena kepada komplikasi ya. Nanti bengkak kakinya kalau sudah ke ginjal. Kalau misalnya ke jantung juga sama. Sama. Dada sesek. Nah, seperti itu. Itu biasanya karena ada diabetes tinggi, kolesterol ataupun hipertensi, ini bisa terjadi seperti itu. Berarti pengobatan alternatif Nur Hidayah sendiri ini bisa dua ya, bisa melalui terapisnya dicari titik-titik syarafnya sama obat herbalnya juga. Makanya seperti ini ya Mbak. Terkadang banyak sekali udah konsumsi obat. Betul. Untuk menetralisir contoh misalnya diabetes ya. Iya. Diabetes itu konsumsi udah bertahun-tahun, tapi kok kaki sering kesemutan, tambah lama tambah tidak berasa. Betul. Berarti ini kan obat hanya menetralisir saja. Padahal kadang-kadang ada kalau obatnya rutin, ini diabetes bisa normal. Bisa hilang gitu bisa ya. Bisa normal ya, normal. Normal. Tapi efeknya masih itu ada. Masih ada. Itu karena apa? Tersumbatnya aliran peredaran darah yang menuju kepada kaki. Kalau misalnya ke mata, akhirnya mata tambah lama tambah buram. Oh iya, betul. Gitu. Nah, terus ke vitalitas ya. Ini juga akhirnya tidak bisa memberikan nafkah batin kepada pasangan kita ya. Pasangan istri misalkan ya, bagi laki-laki ini seperti itu. Jadi inti utama adalah untuk mencapai kesembuhan yang maksimal itu bukan hanya obat saja. Bukan hanya obat saja. Tapi harus ada penanganan. Ada penanganannya lebih lanjut gitu ya Pak Betul ya. sekali. Nah makanya di kami di pengobatan Nur Hidayah ini ada memberikan kartu penanganan sampai sembuh. Kartu penanganan sampai sembuh itu apa ini maksudnya gimana nih? Terapi ya. Jadi di sini ada kartu terapi, di mana kartu terapi ini nanti setiap datang per 2 minggu sekali ini sudah free, sudah gratis dalam penanganan, dalam terapi ini sampai sembuh maksimal. Oh berarti misalnya udah pengobatan nih, terus pas ke rumah kerasa lagi gitu, bisa datang lagi ke sana buat per tinggal 2 minggu nunjukin sekali. aja. Iya betul. Okay. Ini ini bisa ke semua cabang. Ke semua kami. Cabang. Iya betul. Oh berarti semua cabang yang ada di sini apa? Bandung, Sumedang, Palembang, Sleman. Betul. Bisa, Itu tinggal bawa ini aja berarti tinggal ya? bawa ini aja, terdekat ya. Jadi itulah bahwa apa di kami di pengobatan Nur Hidayah iya, ini all keseluruhan ada ya di cabang-cabang yang kami ada ini nanti sistemnya sama. Jadi untuk terapi dan herbal ya. Dan terus yang paling utama apa? Yaitu adalah kesembuhan Anda itu dari Anda sendiri. Ya, kesembuhan pasien ini adalah semangat dari diri sendiri. Iya betul sekali. Gak mungkin kita memberikan penanganan, memberikan herbalnya, tapi kita si pasien sendiri ini nggak semangat gitu ya. Makanya untuk ini yang paling utama. Betul. Karena penyembuhan itu adalah semangat dari dalam diri sendiri. Makanya ini untuk Anda semua ya, baik yang sudah terapi ataupun sudah pernah kemana-mana, ini kok belum sembuh-sembuh. Ini bukannya belum sembuh, tapi belum diberikan jodoh sembuh. Ya, nah mudah-mudahan silahkan ringankan langkah kaki, bisa datang ke pengobatan Nur Hidayah. Insya Allah kami memberikan free untuk terapi sampai sembuh ya. Ini bagi Anda yang nanti ada sistem paket ya. Paket itu yaitu terapi dan herbal yang lengkap di kami. Oke, baik Pak. Tadi penjelasan yang tadi sudah cukup jelas ya Pak ya. Dan tentunya kita masih ada bincang-bincang sehat lagi nih Pak. Tapi jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini. Baik. Baik pemirsa, masih bersama pengobatan alternatif Nur Hidayah. Dan tentunya kita malam ini ada telepon interaktif. Jadi buat pemirsa yang ingin bertanya, bisa banget langsung aja ke 0231 48 2138. Oke, baik Bapak Yono. Ya. Tadi kita kan sudah mengetahui nih apa sih pengobatan alternatif Nur Hidayah itu. Nah, sekarang mau tanya nih Pak, untuk pengobatan alternatif Nur Hidayah sendiri itu untuk mengobati apa saja sih? Iya.
Alhamdulillah ini mewakili ya. Jadi gini, untuk pengobatan alternatif Nur Hidayah ini, apa sih yang bisa diobati? Iya, apa saja sih? Kan penasarannya Pak ya? Yang mengobati, yang menyembuhkan kan Allah. Kita perantara di pengobatan Nur Hidayah ini insya Allah ya, kita berusaha bersama, itu keluhan seperti lambung, stroke, migrain, vertigo, saraf kejepit, vitalitas, bahkan yang belum punya keturunan, tensi ya. Ini pun hipertensi maksud saya, ini insya Allah bisa sekali untuk diterapi dan nanti diberikan herbalnya. Karena di herbal kami alhamdulillah semua ada. Iya, itu jadi semua ya, semua penyakit, apalagi yang sudah kronis ya, sudah cuci darah, sudah sampai jantung, komplikasi, silahkan bisa datang ke pengobatan kami. Baik, ada telepon? Baik, masih ada telepon masuk? Ya? Udah putus ya? Oke, Iya. masih lanjut dulu Bapak. Baik, jadi di kami bagi Anda semua yang sudah mempunyai penyakit kronis, ini jangan khawatir ya. Insya Allah sekali penanganan di kami, ini untuk kesemuanya penyakit yang Anda derita. Jadi itulah di keunggulan di kami ya, sekali terapi ini untuk semuanya. Untuk semuanya Untuk ya? semua penyakit yang ada, jadi bukan hanya titik-titik tertentu aja, tapi keseluruhan nanti kita cek semua. Langsung dicek semua Langsung berarti dicek ya? semua ya, jadi langsung datang, nanti konsultasi di kami, keluhannya apa, misalkan yang terpenting apa. Nah itu nanti walaupun ada tanpa ada keluhan, kita nanti deh contoh misalkan hipertensi, biasanya pegel-pegel di bagian tengkuk ya, dan tangan selalu kesemutan. Nah itu biasanya nanti ke kaki pun, ini nanti kita cek bagaimana penyumbatan ke kaki juga, bagaimana nanti ke jantungnya gitu ya. Jadi melalui terapi ke titik inti saraf itu sendiri, itu nanti kita cek keseluruhan. Makanya satu penanganan untuk ke semua penyakit. Satu penanganan untuk seluruh penyakit. Betul sekali. Jadi di pengobatan alternatif Nur Hidayah sendiri itu berarti datang ke sana, kita kasih tahu keluhan kita yang paling utama, tapi di sana tetap dicek keseluruhannya Pak. Dicek keseluruhan dalam proses terapi ya. Dalam proses terapinya. terapi. Nah baik, selanjutnya ini untuk pengobatannya itu sendiri dari usia berapa nih Pak? Baik, kalau di kami itu semua usia ya Mbak ya. Semua usia. Semua usia, kadang-kadang juga ada yang anak masih kecil ya, tapi ya 10 tahun ke atas. Itu ada juga yang kayak misalkan asma. Ada juga yang diabetes masih kecil sudah terkena itu. Masih kecil? Masih kecil sudah terkena ya. Terus kayak semua penyakit ya, insya Allah ini semua penyakit ini biasanya di usia apapun ada. Tapi yang terbanyak biasanya usia-usia yang sudah lansia. Oke. Karena biasanya gini, kalau lansia itu dari mudanya pola makannya tidak terjaga, dari mudanya pola hidupnya tidak terjaga, akhirnya nanti masa tuanya terkena penyakit. Gitu. Betul. Nah biasanya kan untuk anak 10 tahun ke atas itu penyakitnya apa tuh Pak biasanya Pak? Itu tadi asma ada, Asma, diabetes ada. Karena ini biasanya kalau misalnya kayak diabetes ya, ini ada faktor genetik. Faktor genetik, oke. Faktor genetik. Nah, dari genetik itu masih kecil sering makan jajan yang manis-manis ataupun kayak misalnya gula-gula ya. Nah, itu akhirnya terkena diabetes. Ini ada pernah terjadi. Oh, pernah terjadi. Pernah ya? terjadi seperti itu. Jadi masih kecil pun sudah terkena penyakit diabetes. Nah, untuk penyembuhannya sendiri itu biasanya berapa lama, Pak? Nah, kalau anak kecil ini masih mending ya. Masih bisa ya insya Allah ya. Apalagi masih usia muda, ini masih cepat sekali ya. Jadi penyakit itu kan ada ringan, ada berat, ada sedang. Ada berat, oke siap. Kalau misalkan ringan, itu insya Allah 2-3 kali terapi sudah mencapai kesembuhan maksimal. Kalau misalkan sedang ya 3-4 kali. Kalau misalkan yang berat, ini biasanya kalau yang stroke misalkan stroke tidak bisa apa-apa yang sudah kronis, ini biasanya sampai 4 atau ke 5 ke 6 kali terapi. Oke, berarti prosesnya ada 5-6 kali untuk yang berat ya. Betul sekali. Biasanya yang berat itu apa nih Pak selain stroke nih Pak? Biasanya yang komplikasi. Komplikasi? Yang sudah komplikasi yaitu misalnya sudah ke jantung sama ke ginjal ya. Ini berarti sudah agak berat biasanya. Seperti itu. Ya. Nah dari penyakit yang timbul sendiri itu, oke. Selamat malam. Halo, selamat malam. Terputus ya? Oke. Iya, terputus. Mungkin bisa disambung lagi Bapak atau Ibu yang masih mau telepon interaktif di nomor 0231 482 138.
Oke, baik Bapak, kita bisa lanjutkan terlebih Ya. dahulu ya. Nah, biasanya penyakit-penyakit itu timbul karena akibat apa nih Pak? Banyak juga ya. Yang pertama adalah genetik. Genetik. Kalau genetik ini biasanya kayak hipertensi. Hipertensi, Jadi baik. menurunkan, bukan mewariskan harta tapi mewariskan penyakit ya. Ini bisa- Kayak hipertensi Oke, ya. oke. Terus diabetes, asma juga ada seperti itu genetik. Jadi ini biasanya kalau misalkan seperti genetik ini yang pola makannya. Jadi kadang ada anak ada 5 ya, ibu bapak terkena diabetes, yang nggak terkena ada 2 atau 3 ada. Karena pola makan mengerti ya bahwa oh saya keturunan, ternyata saya keturunan ada diabetes ya berarti harus saya menjaga pola makannya. Nah, terus yang kedua biasanya kan diabetes ini dirasa pertama itu dirasa dulu ya. Baik, Baik, ada telepon. Selamat Silakan. malam. Halo. Selamat Halo, malam. selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Parjo. Dengan Bapak siapa? Bapak Parjo. Bapak Parjo Bapak Parjo ya Pak, di mana Pak? di Majalengka, Pak. Bapak Parjo dari Majalengka. Majalengka. Iya. Baik, baik Bapak, ada yang ingin ditanyakan apa Pak? Saya punya diabetes itu 430. 430 ya Pak Parjo. Nggih. Yang dirasakan Pak Parjo sekarang? Terus kakinya terasa panas, Ya. kesemutan, Kesemutan. Ya Pak. sama di pundak sering kaku, Pak. Pundak sering Pundak kaku. sering kaku. Boleh bertanya Pak? Pak Parjo? Ya. Iya. Bapak ada selain diabetes ada kolesterol atau hipertensi? Iya, Pak, kolesterolnya 270. Nah, ini diambang. Makanya kalau pundak ini urusannya berarti biasanya penyumbatan dari kolesterol Pak Parjo ya. Baik Pak Parjo, sudah cukup itu aja. Usia berapa Pak Parjo? Iya, Pak. Usianya Maaf, berapa Pak? Usia 58. 58. Mohon maaf nih saya tanya lagi, vitalitas gimana Pak? Vitalitas terganggu, Pak. Oh terganggu, baik-baik Pak Parjo, boleh ditutup nanti kami jawab ya Pak Parjo. J? Iya Pak Parjo? Baik, oke sudah terputus. Oke baik Baik. Pak, silahkan bisa dijawab Ya, pertanyaannya. baik. Terima kasih Pak Parjo ya, ini sudah bergabung di kami ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk Anda jodoh sembuh di kami. Tadi diabetes sampai 400 ya Mbak 430 Novi ya. 430, terus tadi pundak kolesterol 270. 270. Nah, memang Pak Parjo ini adalah yang pertama harus jaga pola makan. Jangan makan yang terlalu manis dulu, yang kedua jangan makan jeroan ya. Sama apa? Jangan makan goreng-gorengan, ini harus kurangi Pak Parjo. Ini yang pertama dulu, langkah pertama ya. Terus yang kedua, langkah kedua ini Bapak ini perlu diterapi. Kalau sudah 500 ini pasti kaki sering kesemutan Pak ya. Pipis di malam hari ini pun sering ya, kalau misalnya untuk diabetes ya. Terus yang ketiga, vitalitas tadi tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah batin tentunya ya Pak ya. Ini kan hal yang memang kadang-kadang kita nggak bisa ngomong ke siapa-siapa, hanya dipendam pada diri kita sendiri. Tapi insya Allah Pak ya, di kami di Pengobatan Nur Hidayah ini nanti keluhan semua yang ada di jenengan ya nanti diterapi itu keseluruhan ya, baik vitalitas, baik diabetesnya, baik kolesterolnya, ini nanti diterapi dan diberikan herbalnya dari dalam untuk apa? Menggelontorkan dan menetralisir kadar pankreasnya juga untuk perbaikan pankreas, dan tadi kadar gulanya juga dinetralisir ya Pak ya. Silakan bisa langsung datang ke Pengobatan Nur Hidayah, nanti alamatnya bisa dicatat ya Pak.
Iya, Ah, di bisa Perumahan dicatat Pilang, di Perumahan Pilang Mas Garden, Mas Garden. Blok A nomor 109 Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Bisa langsung ke situ saja alamatnya. Iya, baik. Oke, baik Pak. Dari pertanyaan tadi nih ya Pak ya, kan diabetes ya Pak. Iya. Diabetes sendiri itu bisa mengakibatkan stroke nggak sih Pak? Bisa sekali. Oh bisa. Bisa, banyak sekali yang bahkan maaf ya, paling susah sekali kalau sudah kena stroke. Karena nanti kalau proses penyumbatan ke kayak tadi Pak Jo ya, Pak Arjo ya, ini pun harus segerakan ya. Karena apa? Pengobatan dari awal itu lebih mudah untuk mengobati daripada nanti kalau sudah mulai berlarut-larut. Karena dari awalnya nih pertama kita merasakan ya kayak tadi Pak ya, Gejala-gejalanya ya. Gejala-gejala sudah ada, nanti dibiarkan ya, biasanya walaupun nggak dibiarkan minum obat terus, tapi ternyata kadar gula terlalu tinggi, akhirnya mengkristal. Ya, mengkristal ini yang kalau kita terapi biasanya banyak gerinjal-gerinjal ataupun kayak sejenis apa ya, kayak pasir ya di bagian-bagian tertentu yang di kaki. Nah itu yang harus dihancurkan. Oh. Iya. Nah Pak, tadi kan bapaknya Pak Parjo ini kan, oh baik. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Wondo, Mbak. Pak siapa? Pak Wondo. Woyo. Wondo ya Pak. Wondo. Ya, Wondo. Boleh Pak silakan. Gimana Pak? Ada yang ingin Mau ditanyakan? tanya, Boleh monggo silakan Pak. ini Pak, ada keluhan asam urat. Oh asam urat, bagian mana Iya. yang sakit, lutut kaki kanan atau kiri? Dua-duanya. Dua-duanya. Untuk sujud atau sholat ditekuk susah Pak? Wah, sakit sekali Pak, kalau Anjir. buat sholat, buat sujud. Buat sholat, buat sujud. Baik Pak, gini Pak, kaki yang ke bawah bengkak nggak Pak? Iya, Bengkak, baik. betul, bengkak. Pernah dicek berapa kadar atau sudah pernah minum obat gitu barangkali Pak Wojo? Dicek 9 Wah 9 tinggi sekali Pak ya, Pak Wojo. dulu kan Pak. Baik. Ini nanti ditutup dulu, kami jelaskan Pak Wojo, boleh? Iya Pak. Ya, Pak. terima kasih Pak Wojo. Terima kasih Pak Wondo. Iya. Oke, baik Pak. Bisa dijawab aja keluhan asam urat yang baik, tadi asam Pak. urat. Baik, jadi asam urat ini kan karena zat purin yang terlalu tinggi ya. Zat purin yang terlalu tinggi. Memang dari pola makan kita. Pola makannya. Yang pertama adalah biasanya dari jeroan. Jeroan? Banyak sekali ya kacang, bukan kacang yang apapun, kacang, semua kacang. Semua kacang. Semua kacang. Oke. Terus kayak misalkan bayam Pak Wojo, ini harus dihindarkan dulu ya, langkah pertama. Terus pola makan yang harus Anda benar-benar ini boleh dengan apa? Sawi putih, ini bisa untuk mengobati juga. Terus jipang ataupun kalau bahasanya Jepang labu siem, ini juga bagus untuk pengobatan untuk asam urat jenengan ya. Terus yang langkah yang kedua, ini nanti kaki sering aja direndam ya. Direndam dulu pakai air hangat ditambahkan dengan garam. Garam krosok ataupun garam yang kasar ya, Pak Wojo. Terus paling utama lagi ini perlu diterapi karena kalau sudah menyumbat kadar-kadar purinnya Pak, biasanya bagian-bagian lutut sini atau di atas lutut ya, ini perlu ada diterapi, dibuka simpul-simpul peredaran darah yang tersumbat. Ini pada intinya di situ. Nanti insya Allah cepat sembuhnya. Baik, bisa langsung datang ke pengobatan Nur Hidayah, nanti dicatat aja alamatnya. Atau sekarang mudah sekali difoto, cekrek. Nanti tinggal dicari di Google Maps. Lebih cepat ya Pak ya. Pengobatan alternatif Nur Hidayah, Cirebon, udah ketemu dah. Baik, siap. Yang buat pemirsa nih yang punya penyakit yang seperti disebutkan Pak Yono tadi, punya diabetes, asam urat atau lain-lain, bisa aja langsung ke pengobatan alternatif Nur Hidayah yang beralamat di Perumahan Pilang Mas Garden, Blok A nomor 109, Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Bisa langsung datang aja ke sana atau bisa menghubungi ke nomor teleponnya di 0821 337 99 099. Untuk pemirsa tetap stay tune karena kita masih ada obrolan selanjutnya setelah jeda berikut ini.
Baik, masih bersama dengan pengobatan alternatif Nur Hidayah. Buat yang pemirsa nih masih nonton, kita masih ada telepon interaktif, bisa langsung aja menghubungi nomor 0231 482 138. Dan buat yang mau pengobatan alternatif di Nur Hidayah bisa aja langsung ke alamatnya di Perumahan Pilang Mas Garden, Blok A nomor 109, Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Baik, langsung ada telepon. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Oke, baik, masih bersama Bapak Yono nih Pak. Baik Pak, tadi kan ada asam urat dan diabetes ya Pak ya. Nah, itu untuk pengobatan di alternatif Nur Hidayah sendiri ini tuh berapa kali terapi nih Pak? Ya tadi ya, kalau misalkan terapi ini tergantung kepada penyakitnya. Tergantung pada penyakit. Kalau penyakit berat, paling sekali 2 kali, yang ringan ya, itu sekali 2 kali insya Allah cepat sembuhnya. Cepat sembuh. Yang sedang ini bisa 2 sampai ke 3. Kalau yang berat ini bisa berkali-kali ya, berkali-kali. Tapi jangan khawatir untuk Anda yang sudah penyakit berat sampai komplikasi. Karena di kami ada kartu terapi. Ini gunanya apa? Kartu terapi ini adalah kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Jadi terapi selanjutnya sudah gratis sampai sembuh. Nah, ya jadi jangan khawatir. Silakan, ada telepon masuk. Baik, boleh? halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Yandi. Bapak Wayani. Pak Yandi. Wayandi. Wayandi ya. Ya, boleh Pak, silakan Pak. Yandi. Oh, Pak Yadi. Yandi. Nggih. Gimana, Pak? Di mana Pak? Di Pleret. Oh, Pleret. Di Pleret. Iya Pak. Silakan Pak, keluhannya. Mau tanya Pak. Ya boleh, monggo. Bapak saya itu sudah divonis gejala stroke Pak. Gejala Iya. stroke. Itu Apakah itu bisa diobati Pak? baik. Itu dari, tapi jalan atau maaf nggak bisa total jalan Pak? Iya Pak. Jadi lemes badannya. Badannya lemas. Dari tensi atau apa Mas? Mas Yadi. Bapak punya diabetes Oh, dan tadinya kata dokter saraf kejepit. Oh, ada saraf kejepitnya juga. Baik. Ini berarti komplikasi banget ya. Nah, baik Pak Yadi, nanti kami jawab ya Pak Yadi. Nggih. Baik, sudah Baik, diputus sudah ya. diputus ya. Oke, itu gimana tuh Pak? Katanya kan udah divonis stroke tuh gara-gara diabetes. Diabetes dan saraf kejepit. Dan saraf kejepit itu Baik, bagaimana tuh ini Pak? kita bahas ya. Untuk bapaknya Pak Yadi, solusi terbaik adalah silahkan langsung aja datang ke tempat kami ya. Bisa catat alamatnya, nanti bisa cari di Google Map ya. Langsung datang. Karena apa? Kalau seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena kalau misalnya berlarut-larut, ini bisa sampai ke total nggak bisa jalan, apalagi ada saraf kejepit. Saraf kejepit ini biasanya karena satu ada kecelakaan, pernah jatuh ataupun angkat-angkat berat. Apalagi tadi ada diabetes, ini kaki pasti otomatis berat juga ya. Itu perlu ada peredaran darah yang dibenahi, yang dilancarkan di bagian kaki. Kalau saraf kejepit tadi di pinggang ya, ini biasanya dari pantat ke bawah, ini pun biasanya ada penyumbatan peredaran darah yang kurang lancar. Dan saraf-saraf lumbar ini pun nanti bisa dicek, makanya terapi kami ini keseluruhan. Nanti bisa dicek keseluruhan tubuh, apa yang ada di keluhan, penyumbatannya di bagian-bagian mana, ini nanti kita bedah semua dengan akupresur ataupun pemijatan dan totok saraf ya. Tentunya ini yang paling utama, dan nanti diberikan herbal-herbal, ada juga herbal di yang stroke ini ya. Ini ada untuk stroke ya, ada juga herbal untuk diabetes juga ada. Ini untuk diabetes ya. Makanya komplit ya. Nanti ada herbal stroke dan untuk herbal diabetes ini nanti diminum berbarengan ataupun dalam arti dalam satu hari itu ada pagi ada sore ya. Insya Allah mudah-mudahan cepat jodoh sembuh ya, karena kesembuhan ini milik Allah, hanya kita berikhtiar berbareng-barengan mencari kesembuhan ataupun mencari jodoh sembuh. Mudah-mudahan di pengobatan alternatif Nur Hidayah ini sebagai solusi untuk menjadikan jodoh sembuh untuk semua penyakit yang Anda derita. Baik. Baik, jadi bisa langsung aja ke pengobatan alternatif Nur Hidayah ya Pak ya.
Oh iya Pak, ini kan mungkin mikirnya tuh mahal nggak sih gitu kan? Biayanya ya, Biayanya baik, kan baik. mungkin pada takut gitu Pada kan ya. takut ya. Gimana Jadi tuh, Pak? gini, kalau di kami ini gampang sekali Mbak Novi ya, datang bisa konsultasi dulu ya, konsultasi ataupun lewat WA bisa konsultasi. Tapi dengan patokan bahwa di kami ini biaya sangat terjangkau sekali ya, sangat terjangkau sekali. Makanya silakan kalau misalkan Anda ingin mengetahui bisa lewat WA, telepon. Kalau di sini maaf saya nggak ini, tapi insya Allah sangat terjangkau sekali. Yang terpenting adalah keniatan kita untuk sembuh, keniatan jenengan, keniatan Anda semua ini adalah kunci kesembuhan Anda. Karena kalau tanpa ada niat sembuh ini tidak mungkin ya. Jangan klokro, jangan merasa bahwa aduh saya sudah berobat kemana-mana ternyata belum sembuh apa gimana. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita hilangkan ya. Untuk Anda hilangkan harus benar-benar yakin dulu bahwa Allah akan memberikan kesembuhan kepada Anda. Karena likuli dain dawaun, semua penyakit pasti ada obatnya. Hanya apa? Kita mencari obat tersebut, kita harus ikhtiar bareng-bareng, yakinkan dulu. Seperti itu Mbak. Oke baik, jadi bisa disimpulkan bahwa harganya itu terjangkau. Betul. Jadi buat yang punya penyakit yang sudah oh baik, ada telepon. Ya. Halo, selamat malam. Halo, Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Wendy di Cirebon, Mbak mau tanya. Wendy di Cirebon. Iya, baik. Wendy di Cirebon. Gimana? Silakan Pak, keluhannya Pak. Keluhannya itu badannya kok terasa berat, terasa capek, terutama di pundak, Iya Pak. sama di kaki Pak. Kaki sama pundak. Pernah cek asam urat, terus gulanya sama kolesterolnya agak naik sedikit Pak. Baik Pak. Terus solusinya gimana Pak kalau mau datang ke pengobatan Nur Hidayah? Baik. Kalau mau datang solusinya gimana ya Pak gitu ya? Iya, Baik, betul Pak. terima kasih Bapak, maaf Pak, siapa? Bapak Wendy di Pak Cirebon. Wendy ya, Bapak Wendy Iya. ya. Baik, nanti kami jawab ya Pak Wendy ya. Iya, sudah Ya, terputus. Sudah terputus, baik. Tadi langsung jawab Mbak Novi. Boleh. Tadi katanya badannya Iya, terasa baik. capek. Badan terasa capek-capek, pegel sama kaki tadi ya, sering capek-capek juga, pegel-pegel juga. Baik, ini memang ada indikasi kalau misalnya pegel-pegel, capek-capek ini yang pertama adalah asam urat tinggi. Asam urat Tadi tinggi. sudah dikatakan, diabetes juga tinggi. Terus Kolesterol. kolesterol ya juga tinggi. Ini sudah kompleks Pak. Dalam arti hal ini sudah dalam tubuh jenengan itu sudah banyak lemaknya, sudah banyak gulanya. Bukan pabrik gula tapi dalam tubuh jenengan gulanya banyak ya. Nah, terus tadi asam urat juga tinggi. Ini yang pertama harus pola makan dijaga Pak ya. Manis-manis, jeroan, terus kayak tadi juga yang terlalu banyak zat purin, yaitu zat purin ini biasanya dari daging-daging yang merah ya. Kacang-kacangan, ini juga harus dihindarkan dulu. Bayam, ini juga harus dihindarkan. Terus langkah yang paling harus Anda cepatkan adalah untuk proses terapi. Karena kalau obat saja tidak mampu ya, dalam arti hal kalau sudah menyumbat di pundak ini sudah terlalu menggumpal, ini harus ada di tangannya ataupun di bedah, dibuka, bukan bedah disobek ya, tapi ditangani dengan pemijatan. Ini untuk mengurai darah-darah, lemak darah yang sudah terlalu menumpuk. Itu seperti itu Pak. Kalau di kaki pun nanti ada penggelontoran dengan herbalnya, juga ada juga terapinya ya Pak ya. Makanya kami terapi dan herbal ini sangat efektif ya. Jadi dari luarnya diterapi, dibuka peredaran darah yang tersumbat, dari dalamnya nanti dengan herbal-herbal yang memang sudah tertera, sudah benar-benar cocok dengan tubuh Anda. Seperti itu. Baik, sudah jelas banget ya. Jadi Ya. untuk kayak capek di pundak, kaki, kolesterol, gula naik itu juga berbahaya banget. Jadi langsung aja ya Pak ya. Untuk bisa pengobatan langsung di Alternatif Nur Hidayah. Jadi yang masih nanya-nanya di mana sih tempatnya? Sekali lagi di Jalan Perumahan Pilang Mas Garden, Blok A nomor 109 Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Jadi jangan ragu lagi, langsung aja datang ke pengobatan Alternatif Nur Hidayah. Oke, dan buat yang mau konsultasi dulu bisa melalui lewat WhatsApp-nya di 0821 337 99099. Ingat,
harganya terjangkau. Baik pemirsa, kita masih akan berlanjut, tapi jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Baik, masih bersama pengobatan alternatif Nur Hidayah. Buat yang masih belum nanya, kita masih sambung dengan telepon interaktif di 0231 482 138. Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang kolesterol, asam urat, ya diabetes. Nah sekarang banyak anak muda nih ya Pak ya kan, anak muda itu sering banget yang sukanya makan pedes-pedes gitu, akhirnya kan terjadi lambung. Nah untuk pengobatannya sendiri itu bagaimana tuh Pak untuk masalah lambung? Nah ini ya, lambung ya, ini memang terkadang sangat apa ya, kalau sensitif juga sensitif juga ya kalau keluhan lambung. Kadang dibiarkan saja, lambung yang penting nggak terlalu parah. Iya. Padahal lambung ini ada ya ciri-ciri yang khusus ya. Jadi kalau misalkan yang sudah parah, ini Gimana tuh, biasanya sering ulu hati selalu sakit terus. Ulu hatinya ya? Terus yang kedua bisa sampai kepada punggung. Oh, ke punggung. Singkap ya belakang, ini nanti sering sakit. Terus yang ketiga, ini biasanya sampai ke migrain ataupun vertigo, jadi nanti saraf keseimbangan. Karena lambung ini akan menyerang kepada saraf. Bahkan yang lambung sudah kronis, ini biasanya kan sudah tukak ataupun luka ya. Ataupun, nah ini biasanya kalau sudah menyerang kepada asam lambung naik, menutupi ke sirkulasi peredaran darah ke otak, ini biasanya vertigo yang terkena. Jadi sering apa ya, limbung ya. Nah ini ke vertigo. Nah ini makanya tadi banyak kan anak muda, muda, orang tua juga banyak, ya, karena dibiarkan. Saya sering mengalami kalau misalkan menangani pasien keluhan lambung, ini insya Allah kalau dalam sekali, 2 kali ataupun 3 kali terapi, ini insya Allah asal ini sembuh ya, asal jangan pola makan harus dijaga. Harus dijaga. Karena lambung ini dari ada yang pola makan, ada juga dari yang pikiran. Oh, pikiran juga pikiran. Pak? Ini biasanya paling susah ya kalau yang pikiran. Ini karena yang terpenting adalah nanti dicari solusi yang difikirkan apa. Nah gitu, yang terlalu difikirkan tegang apa. Biasanya banyak juga seperti itu. Karena nanti kalau sudah pikiran otomatis telat makan. Ya, dari telat makan nanti harusnya fungsi lambung ini mencerna, dia nggak ada makanan, akhirnya bekerja sendiri. Nah ini yang membuat akhirnya luka di samping lambung itu ya, akhirnya bisa naik ke gratitis juga. Oke, baik Pak. Untuk terapinya sendiri tuh bagaimana nih Pak? Untuk pengecekan syarafnya itu di mana nih? Kalau lambung ini biasanya baik di ulu hati. Oh, di ulu hati. Ini tengah ada nih. Biasanya kalau udah ditelusurin gini dia sakit sekali. Nah, itu yang pertama ya. Terus ada juga saraf-saraf yang di kaki, yang di tangan. Ya, nanti kan kita terapi saraf. Terus ada juga di bagian tengkuk. Ini kalau yang sudah asam urat mulai naik, asam lambung terlalu naik, itu biasanya kan menuntut ke sirkulasi peredaran darah, makanya akan sering vertigo tadi, ataupun sampai sering ngeluh, pusingnya migrain. Nah ini bedanya di migrain. Kalau migrainnya sudah parah ya berarti itu tingkat keluhan lambung sudah terlalu parah. Kronis masuknya ya Pak berarti? Betul sekali. Bahaya sekali ya, bisa dari pikiran, itu bahaya sekali, makanya hati-hati pikirannya ya Pak ya. Betul. Nah ini makanya untuk keluhan lambung ini hindarkan asam-asam. Asam-asam? Terus yang terlalu apa, kalau dikatakan kecut tadi ya, asam, kecut, terus pedas. Tapi ada juga kayak kopi, ini juga menyebabkan asam lambung meningkat. Ini harus dikurangi ya, yang sudah terkena asam lambung tinggi. Tapi yang terpenting ini paling parah juga biasanya keluhan lambung ini larinya kepada apa? Jadi dia nggak bisa tidur, jadi saraf yang menuju kepada, jadi dia was-was, rasa ketakutan sendiri, keringat dingin, jadi setiap malam itu seperti itu, keringat dingin dan bahkan nggak bisa tidur. Nah ini kadang-kadang ada proses seperti itu, saraf ketakutannya ada, jadi sangat mendominasi. Nah ini nanti kita netralkan, sarafnya kita benahi seperti itu. Jadi insya Allah sih untuk keluhan lambung di kami, alhamdulillah banyak yang jodoh. Ya, jodoh sembuh maksudnya. Ini perantara apa ya, harus yang pertama harus ikuti pola makan. Nah, terus yang kedua terapi rutin, terus yang ketiga ini benar-benar ada keniatan untuk kesembuhan. Ya, untuk keluhan lambung seperti itu. Untuk herbalnya sendiri ada Pak untuk Mas? Ada. Nah, di sini. Ini juga ada nih. Ada ya untuk lambung ya. Jadi komplit ya. Jadi ada semuanya di sini. Nah, ini juga ini ada yang sehat lambung juga. Jadi ada 2 nanti untuk yang peredaran darah sama yang untuk keluhan lambung.
Oke, baik Pak. Tadi kan udah kita menjelaskan lambung nih. Nah, sekarang kita mau bahas hipertensi nih Pak, darah tinggi. Nah, itu tuh akibat apa sih? Apa gara-gara sering marah-marah aja gitu tiba-tiba naik darahnya? Jadi gini, marah itu karena ada hipertensi, bukan Oh. marah-marah aja karena terjadi hipertensi, bukan. Jadi hipertensi ini mengakibatkan efeknya suka marah-marah. Oh, gara-gara darah tinggi jadi Marah-marah, marah-marah. pusing kepala, ya. Jatuhnya Pusingnya itu di belakang. Belakang. Jadi sangat apa? Kadang-kadang sampai ya tadi ke titik vertigo juga karena kan penyumbatan sama ya. Penyumbatan dari pengentalan darah yang menyumbat kepada sirkulasi kepada darah Oh, ke gitu. otak. Nah, ini makanya kadang-kadang hipertensi ini larinya kepada komplikasi yang pertama kaki, ya. Ke kaki ini juga? biasanya kalau dipencet dia akan susah baliknya, itu berarti sudah ke ginjal. Oh. Nah, ini hipertensi. Terus yang kedua, kalau ke bagian-bagian sini tertentu ya, apalagi ada kolesterol, ini akan mengakibatkan kepada stroke. Makanya harus hati-hati ya untuk keluhan-keluhan hipertensi. Misalkan sudah mulai susah digerakkan nih, kayak misal merdeka aja susah. Nah, ini biasanya ada penyumbatan yang bagian-bagian tangan atau lengan ya. Ini harus segera ditangani. Jangan dibiarkan, itu nanti penyebabnya akhirnya ke stroke ringan. Dari stroke ringan lama-lama akan stroke total. Oh, berarti berawal dari situ ya Pak Betul ya? sekali. Nah, ini harus dihindarkan kayak misalnya makan-makan terlalu asin ya, garam ini harus dihindarkan juga. Kayak jeroan juga harus dihindarkan. Seperti itu. Ini Dihindari pola-pola makan. Jadi memang utama adalah penyakit itu bukan hanya dari pola makan saja, tapi dari pola pikiran kita. Terus yang ketiga harus dari apa? Olah hidup kita. Olah hidup kita seperti apa tuh Pak yang bagus Contohnya Pak? misalkan kita harus rutin lah olahraga ataupun dari pola makannya harus, itu kan jadi olah hidup ya. Jadi pola hidup yang harus kita benar-benar kedepankan untuk mencapai kesehatan. Tentunya seperti itu. Jangan habis makan tidur. Nah, ini juga akhirnya apalagi makan yang berat ya, kayak Iya, makan betul. yang berat itu pencernaan akhirnya kurang bagus ya, langsung tidur, ini akhirnya lemak menumpuk, gula menumpuk ya, akhirnya terjadi gula, terjadi lemak tadi, kolesterol dalam tubuh kita terlalu meningkat. Nah, itu yang harus kita jaga nantinya. Oke, siap. Jadi harus menjaga kesehatan itu penting, selain dari jaga pola makan juga pola pikiran itu perlu banget dijaga ya Pak Betul ya. sekali. Nah, Pak, tadi kan apa namanya, hipertensi itu kan ke syaraf sini ya, sama kayak yang lambung tadi. Betul. Nah, syaraf sini itu biasanya gejalanya awalnya apa Pak? Awalnya kaku. Kaku. Ya, kaku sekali, terus pusing. Itu awal-awalnya seperti Pusing. itu. Pusingnya yang pusing banget atau gimana Pak? Biasanya pusing banget di bagian belakang. Bagian belakang. Bagian belakang itu kalau misalnya tensi seperti itu. Itu awal-awalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan memang pada dasarnya ini harus ada penanganan yang ekstra. Kalau di sini di tangan itu akan kaku sekali. Biasanya kalau hipertensi di bagian tengkuk belakang ya sampai ke pundak ini akan terasa kaku. Makanya penanganan itu nanti kita tangani secara keseluruhan. Oke, baik. Jadi ini sekali lagi buat pemirsa yang punya penyakit yang seperti tadi Bapak Yono Gumilang jelaskan dari awal ya, yang punya penyakit asam urat, diabetes, hipertensi, atau lambung ya, bahkan stroke, penyakit kronis lainnya, itu bisa banget langsung aja diobatin di pengobatan alternatif Nur Hidayah yang beralamat di Jalan Perumahan Pilang Mas Garden, Blok A nomor 109, Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Dan ada juga untuk teleponnya, ada di nomor 0821 337 99099. Baik, sekali lagi langsung aja diobatin, jangan banyak pikiran, gak usah ragu soal biaya karena di pengobatan alternatif Nur Hidayah ini sangat-sangat terjangkau. Jadi tunggu apa lagi, kesehatan itu penting nomor 1. Dan saya Nopi pamit undur diri dan Bapak Yono Gumilang selaku terapis. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.